Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makapahlawan, Makassar. Nah, kita kembali ke dosen saya, Bu Umbi, Mam Umbi. Nah, Mam, kalau tadi ada yang menarik nih, kalimat terakhir, perempuan anti korupsi. Ini sangat menarik nih. Kalau boleh tahu, itu Ibu ada di dalamnya itu sejak kapan dan mengapa ingin masuk ke sana? Ya, betul sekali. Jadi awal mulanya saya tergabung di Saya Perempuan Anti Korupsi itu karena saya diutus oleh organisasi perempuan sayap Muhammadiyah ya untuk ikut bergabung di situ. Jadi saya diutus oleh pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan untuk bergabung di dulu masih forum ya, belum organisasi. Jadi untuk masuk di Saya Perempuan Anti Korupsi. Nah, Saya Perempuan Anti Korupsi ini terbentuk di tahun 2014 dan pada akhir 2014 itu diadakan pelatihan di Makassar, tepatnya di Hotel Claro pada waktu itu. Jadi sedikit tentang SPAK ini sebenarnya adalah ini agen anti korupsi bagi KPK ya. Jadi kita tahu kan KPK itu adalah lembaga negara. Betul. Nah, SPAK ini berafiliasi untuk membantu KPK dalam hal mencegah, kemudian mencegah perilaku-perilaku koruptif ya, atau misalnya melaporkan perilaku-perilaku koruptif. Jadi SPAK ini adalah wadah, tetapi yang tergabung di dalamnya itu memang khusus perempuan, dari berbagai kalangan, dari akademisi, dari aktivis perempuan, Seniman juga. dari seniman, dari banyak yang ikut dan memang dilatih untuk menjadi agen-agen anti korupsi. Nah, ini SPAK ini ya saya masih berlanjut bekerja sampai hari ini sebagai pendamping sekolah jujur untuk di SD Unggulan Todopuli. Jadi tetap arahnya karena saya akademisi ya diarahkan untuk bagaimana mencegah perilaku-perilaku koruptif itu ya dari segi pendidikan. Oke, baik. Iya. Mungkin ini kita akan tarik ke ranah kampus nih, Mem. Jadi dari personal kita ke ranah kampus dulu nih, sesuai dengan rumah keduanya Mam Umi nih. Betul sekali, betul. Betul kan rumah kedua kan? Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai kampus biru, ya, kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar, ini kan begitu banyak ada di dalamnya organisasi-organisasi internal. Itu boleh nggak disebutkan satu persatu? Ini di Unismu ini apa saja nih yang ada di dalam sampai hari ini? Oh iya, ya perlu saya sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar itu memang adalah lembaga pendidikan tinggi ya. Ya di dalamnya membina kelompok-kelompok lembaga kemahasiswaan itu dari berbagai kajian ya. Kajian seni, kajian penalaran untuk karya ilmiah, kajian untuk kayak organisasi mahasiswa seperti badan eksekutif mahasiswa, kemudian himpunan mahasiswa jurusan. Jadi banyaklah wadah di dalam, ada Mapala, ada PMR juga. Ya, jadi semua potensi terkait pengembangan karakter kemahasiswaan itu diberi wadah terkait dengan kelembagaan di dalamnya. Jadi banyak. Kalau saya boleh berusaha ingat, ini ada IMM, ada Elkipina, betul, ada penalaran Talas, ya. ada Mapala, Jurnalis juga ada. Jurnalis juga ada. Sekarang juga ada UKM Bahasa. betul. Dulu ada HW, kalau nggak salah ya dulu ada. Pokoknya banyak banget ya. Banyak banget. Mahasiswa sisa memilih mana yang sesuai dengan potensi dirinya, kemudian masuk untuk menambah atau mengembangkan di situ. Banyak sekali. Kita ke program studi nih. Ya, kita mengerucut lagi ke pendidikan bahasa Inggris selaku dosen bahasa Inggris, Mem. Bagaimana Mem Umi ini melihat perkembangan saat ini di prodi pendidikan bahasa Inggris? Ya, untuk terkait program studi pendidikan bahasa Inggris, karena saat ini saya masih menjabat sebagai ketua program studi. Ya, kalau bisa dibilang sih perkembangan dari tahun ke tahun program studi pendidikan bahasa Inggris itu ya sangat pesat disesuaikan dengan kepentingan dan zaman ya. Betul. Seperti apa kebutuhan zaman.
dan kita selalu mengupgrade baik dari segi kurikulum, dari segi sumber daya manusia, kemudian dari segi atmosfer akademik itu senantiasa kita tingkatkan dari waktu ke waktu, dan Betul. ini sudah berjalan. Apalagi sekarang tuntutan mahasiswa itu kan berbasis skill ya, Betul. berbasis skill. Jadi kalau dulu mungkin ya berbasis teori, sekarang kita sudah harus memantapkan, mengembangkan skill mahasiswa sesuai dengan profil lulusan kita. Ya, kita tahan dulu, Mem. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama kami di sini dalam program Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial. Saya Redia Zahril dan tentunya Mam Umi. Nah, kita lanjut nih di segmen keempat, Mam. Kalau kita berbicara mengenai lagi-lagi nih aktivitas mobilitas atau kegiatan, bukan cuma organisasi, bukan cuma komunitas, bukan cuma mengajar, tapi Mam ini kan punya juga gerakan volunteering atau pengabdian ke masyarakat. Dan ini memang seperti tadi kita bilang bahwa guru ini memang tidak kalah mulia juga dengan dokter seperti itu. Betul sekali. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan Mam Umi ini selama pengabdian? Itu program apa saja dan di mana, Mam? Ya, pertama mungkin saya sampaikan bahwa pengabdian itu sesuatu yang absolut harus dilakukan sebagai seorang dosen. Jadi 3 ranah yang wajib dilakukan yaitu pengajaran, pendidikan, dan pengabdian. Nah, kontribusi pengabdian itu sebagai seorang dosen memang sangat diperlukan di masyarakat, memberi kebermanfaatan, memberi pembelajaran bermakna, memberi inspirasi, berkontribusi, itu memang penting kita lakukan sebagai seorang pendidik atau dosen di perguruan tinggi. Nah, kalau terkait dengan pengabdian ini kan bentuknya macam-macam ya, bentuknya macam-macam. Pengabdian mendampingi guru-guru di sekolah, pengabdian untuk mendampingi penyandang disabilitas, kemudian pengabdian terkait dengan keagamaan. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengabdian. Nah, saya banyak terlibat dalam beberapa pengabdian masyarakat, ya, terutama dalam kelompok untuk guru-guru ya, peningkatan kualitas guru, karena kan bidang saya bidang keguruan, bidang pendidikan. Jadi empowering ya memang. Jadi bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik, bagaimana bisa guru-guru memberi terbaik juga kepada siswanya, ya melalui pelatihan-pelatihan model-model pembelajaran, metode pembelajaran, itu adalah bagian dari pengabdian. Kemudian terkait dengan disabilitas, ya, disabilitas itu perlu kita kampanyekan bahwa kita beda tetapi sesungguhnya kita sama. Jadi kita tidak mungkin dari segi fisik atau dari segi karakter berbeda dengan kita, tetapi kita sebagai orang yang non penyandang disabilitas, kita tetap harus menghargai mereka, keberadaan mereka di sekitar kita. Jangan membedakan mereka, jangan mengatakan mereka tidak normal. Ya, mereka tetap normal sesuai dengan ranahnya ya. Kita inilah yang harus memberikan pelayanan terbaik, kontribusi terbaik kepada mereka untuk melaksanakan hak-haknya secara menyeluruh juga, sama dengan penyandang non disabilitas. Betul. Ya. Nah, kita ke kampus lagi nih, Mem. 2 tahun terakhir ini di seluruh dunia kan memang terkena dampak, apalagi kalau bukan ini novel virus ya, coronavirus. Betul. Bagaimana kemarin pihak kampus, terutama prodi bahasa Inggris ini melakukan adaptasi baru terhadap proses belajar mengajar saat itu, Mam? Nah, ini pertanyaan yang sangat apik. Saya kira bukan cuma prodi bahasa Inggris yang mengalami yang kerasak-kerusuk yang mengalami peristiwa ini, tetapi seluruh dunia mengalami pandemic situation. Nah, kita di prodi bahasa Inggris tidak kehabisan akal untuk tetap melayani mahasiswa dengan baik, melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh. Itu kita putar haluan kiri, haluan kanan ya untuk membuat prosedur-prosedur kerja agar tetap prosedur akademik berjalan dengan baik. Ya, karena sekarang platform-platform sudah banyak ya,
kita arahkan dosen-dosen untuk menggunakan platform-platform pembelajaran Betul. yang tidak mengurangi kualitas ya, kualitas pembelajaran. Terkait dengan pelayanan mahasiswa itu juga kita menggunakan persuratan ya, elektronik, persuratan elektronik, kemudian kita memakai aplikasi untuk tidak menyusahkan mahasiswa, tidak mesti datang ke kampus, jadi tetap dia hanya mengklik, itu urusan sudah beres ya. Jadi kita punya aplikasi persuratan juga di fakultas, kemudian kita punya di prodi, itu semua untuk memudahkan pelayanan dan aktivitas akademik di kampus atau di prodi bahasa Inggris. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih, Mem. Ini mungkin pertanyaannya terdengar konvensional, jadul, tapi sampai hari ini masih relevan ternyata. Di mata Mem nih, sepenting apa pendidikan bagi perempuan? Wah, pendidikan itu ya kalau saking pentingnya kita tidak bisa kita bisa berkata apa-apa ya, karena dalam Al-Quran saja ya perempuan itu diwajibkan untuk menjadi kaum terdidik ya, ya bukan zaman jahiliyah lagi. Jadi kalau perempuannya terdidik, ya insya Allah generasi-generasinya juga terdidik. Kita tiba di segmen terakhir, segmen 5 pemirsa. Wah, nggak terasa nih, ini masih pengen ngobrol panjang. Ya, kita langsung saja ke Mem Umi. Ya, kalau boleh tahu Mem, tadi ada yang mau dilanjutkan atau gimana nih Mem? Boleh dilanjutkan tadi atau saya bertanya pertanyaan baru? Saya tanya pertanyaan baru ya Mem ya? Boleh. Ya, kalau berbicara masalah karir nih, Masya Allah sekarang kan, wah, Mem Umi kan seorang kepala program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kira-kira mimpi apa nih yang belum terwujud ke depannya, Mem? Ya, mimpi ya, kalau mimpi banyak. Ya betul sekali. Saya ini sebenarnya ya working mom ya. Saya sebagai ibu dari anak-anak saya, kemudian saya istri dari suami saya. Saya ketua program studi dari mahasiswa dan dosen-dosen saya. Kemudian saya ketua organisasi, ya ketua bidang pendidikan di salah satu organisasi. Kemudian di organisasi keagamaan, di organisasi kemasyarakatan. Jadi ini hal-hal ini yang menopang dan membantu saya untuk menjadi manusia yang paripurna. Ya. Jadi bukan berarti saya aktif di lembaga pendidikan, aktif di lembaga organisasi, lantas saya melupakan keluarga saya. Betul. Itu tidak, justru hal-hal lain inilah yang mendukung bagaimana fondasi keluarga saya. Betul. Ya, karena saya meskipun saya sebagai working mom, saya setiap harinya sibuk, tetapi keluarga selalu menjadi prioritas utama saya. Masya Allah. Jadi jangan heran saya itu kalau sudah subuh-subuh sudah mau memasak, ya karena memang saya sudah anggap sebagai hobi juga memasak. Subuh-subuh saya sudah bangun mempersiapkan untuk anak saya, untuk suami saya. Jadi sampai di kampus itu urusan pekerjaan saya, masuk sedikit urusan organisasi. Jadi organisasi ini mendukung atau menopang untuk kehidupan berkeluarga saya, bukan sebagai penghalang. Nah, pemirsa, itulah tadi obrolan kami dengan salah seorang narasumber yang tidak kalah inspiratif, yang merupakan kepala program pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Radiah Zahril dan seluruh kerabat kerja Net TV Sosial pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial.